Hai hai, selamat datang semuanya di materi kita minggu ini yaitu teori nilai guna dalam permintaan dan perilaku konsumen. Di video ini kita akan memahami mengapa seseorang membeli suatu barang, bagaimana munculnya permintaan, serta bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan. Oke, nilai guna atau utility adalah tingkat kepuasan, manfaat, atau kenikmatan yang diperoleh seseorang saat mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Utility itu bersifat subjektif karena setiap orang menilai manfaat secara berbeda. Relatif tergantung waktu, situasi, dan tempat. Bisa berwujud seperti makanan atau tidak berwujud seperti hiburan atau rasa nyaman. Contohnya, mie instan saat sangat lapar bisa terasa sangat bernilai. Parfum mahal memberi nilai sosial dan psikologis. Tiket konser memberi utility emosional dan hiburan. Oke, bentuk-bentuk nilai guna. Barang atau jasa bisa memiliki beberapa jenis utility. Satu, form utility. Manfaat karena bentuk barang sudah siap digunakan. Contoh, gandum diolah jadi tepung, lalu diolah jadi roti. Dua, place utility. Barang menjadi berguna karena memang berada di tempat yang tepat. Contoh, ikan dari laut dibawa ke kota untuk dijual. Lalu berikutnya ada time utility. Manfaat muncul ketika barang tersedia pada waktu yang memang dibutuhkan. Contoh, masker saat pandemi atau payung saat hujan. Nah, berikutnya yang keempat adalah possession utility. Nilai muncul ketika barang berpindah ke pemilikan. Contoh, membeli mobil atau menyewa kos. Nah, ini ada beberapa contoh soal kasus ya yang akan kita bahas di kelas nanti. Oke. Nah, eh, hubungan utility dan permintaan. Mengapa orang membeli barang? Karena mereka ingin mendapatkan kepuasan. Kalau nilai guna suatu barang mulai menurun, biasanya konsumen tidak mau membayar mahal. Permintaan terhadap barang tersebut ikut berkurang. Inilah yang mendasari hukum permintaan. Harga naik, jumlah diminta turun. Harga turun, maka jumlah yang diminta naik. Konsumen selalu membandingkan kepuasan dengan harga yang mereka keluarkan. Hukum Gosen satu menyatakan semakin banyak barang dikonsumsi, tambahan kepuasan tiap unit akan semakin menurun. Artinya konsumsi awal ini memberikan kepuasan tinggi. Konsumsi berulang, maka kepuasan menurun. Kalau berlebihan bisa tidak nyaman atau menyesal. Contoh sederhana, gelas pertama air saat haus terasa sangat nikmat. Gelas ketiga biasa aja. Gelas kelima bisa bikin kembung. Oke, hukum Gosen 2 di sini menjelaskan bagaimana konsumen menggunakan uangnya. Prinsipnya, konsumen akan membagi pendapatannya ke berbagai barang sehingga kepuasan total maksimum tercapai. Caranya dengan menyamakan nilai marginal utility per rupiah dari setiap barang. Jika marginal utility per rupiah dari satu barang lebih tinggi, maka konsumen akan membeli barang itu lebih banyak sampai terjadi keseimbangan. Nah, ini untuk contoh soal lagi ya, teman-teman. Oke, baik. Ada dua pendekatan dalam pengukuran utility. Yang pertama kardinal. Utility dianggap bisa dihitung dengan angka, dipakai dalam teori klasik. Contohnya menghitung total utility, marginal utility, dan marginal utility di-compare dengan price. Lalu yang kedua ordinal. Utility tidak dihitung dengan angka, cukup dengan urutan kepuasan. Pendekatan ini digunakan dalam kurva indiferensi dan garis angkaran. Contoh ordinal, seseorang mungkin lebih puas ya memakai baju branded dibanding baju biasa, walaupun tidak memberi angka. Teori nilai guna mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal satu, membuat pilihan. Konsumen memilih barang dengan marginal utility terbesar dalam batas anggaran. Dua, menentukan prioritas. Barang yang punya nilai guna tinggi tetap dicari meski harga naik. Tiga, substitusi barang. Kalau harga kopi naik dan marginal utility turun, orang pindah ke teh. Yang ketiga,
Sorry, yang keempat, maksimasi kepuasan. Konsumen akan mengatur konsumsi agar total utility maksimum. Nah, hubungan utility dengan permintaan konsumen. Konsumen membeli barang bukan karena harganya, tapi karena manfaatnya. Akibatnya, jika marginal utility tinggi, konsumen rela bayar mahal. Kalau marginal utility turun, maka permintaan akan menurun. Misalnya, roti pertama terasa penting, tapi roti kelima mungkin tidak dibutuhkan lagi. Nah, berikutnya hubungan utility dan hukum permintaan. Kenapa ketika harga naik permintaan turun? Karena tambahan kepuasan dari unit berikutnya semakin kecil. Konsumen hanya mau membeli lagi kalau harga sesuai dengan nilai guna yang mereka rasakan. Oke, utility dalam perilaku modern. Nilai guna kini juga dipengaruhi oleh branding dan gaya hidup. Contoh, Starbucks punya utility sosial dibanding kopi saset. Lalu berikutnya inovasi produk. Fitur baru dapat meningkatkan kepuasan. Psychological dan emotional utility, contoh sneakers original atau tiket konser. Yang berikutnya digital dan personalisasi. Contoh Spotify, Netflix, atau Grab memberi utility dari kenyamanan dan efisiensi. Oke, sebagai penutup, utility adalah alasan utama seseorang membeli barang. Marginal utility akan menurun jika konsumsi meningkat. Konsumen membeli sampai titik kepuasan maksimum. Utility berpengaruh pada harga dan jumlah barang yang diminta. Teori ini menjelaskan perilaku konsumsi, substitusi, dan preferensi konsumen. Oke, terima kasih. Semoga materi ini membantu memahami teman-teman terkait dengan hubungan antara nilai guna, permintaan, dan juga perilaku konsumen. Terima kasih semuanya. Bye-bye.